Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Buat Baraya yang punya kepercayaan, punya ideologi, punya agama, saya menantang Baraya semua untuk memikirkan apa yang saya pikirkan. Di abad kelima sebelum Masehi, ada seorang penulis Cina yang menulis sebuah kitab Tao yang judulnya adalah Liezi. Kitab Tao ini sebenarnya adalah kitab tentang pembelajaran, tentang bagaimana berbuat baik dan sebagainya yang disuguhkan dengan cerita-cerita dongeng dan berbagai metafor. Tetapi yang cukup mind-blowing adalah di situ ada sebuah kisah tentang seorang insinyur yang namanya Yanzi yang diundang ke istana untuk mendemonstrasikan keahliannya dalam engineering. Dalam proses itu di depan kaisar, dia tuh membawa seorang anak, yang anak itu tuh langsung ditegur keras oleh kaisar karena anak itu tuh ngelirik-lirik selir-selir raja. Jadi raja tuh marah, "Woi, kamu apa itu?" Kemudian Yansi itu memohon ampun, bersujud-sujud, "Mohon maaf Pak Kaisar, tolong jangan apa-apakan anak ini. Anak ini jangan dihukum mati, please." Karena dia tuh sebenarnya bukan manusia, jadi dia gak terlalu ngerti tata tertib manusia. Kaisar bingung, itu bukan manusia, jadi itu apa? Yansi kemudian mengatakan bahwa dia tuh sebenarnya adalah boneka robot yang dikendalikan dengan berbagai mekanisme yang ada di dalam tubuhnya. Yansi kemudian membaringkan anak yang dibawanya itu dan kemudian membuka dadanya yang ternyata benar dia itu adalah robot. Di dalamnya kemudian ada tali-tali, ada berbagai onderdil dari kayu dan lain sebagainya, rumit sekali. Jadi setiap gerakan tangan bahkan termasuk lirikan mata itu juga sebenarnya dikendalikan oleh mekanisme yang ada dalam tubuhnya itu. Kaisar Cina pada waktu itu tersentak, lah kok bisa segininya teknik engineering manusia? Apakah ketelitian ini bisa menyaingi ciptaan alam, ciptaan Tao? Nah, ini sebenarnya hanya salah satu kisah di antara banyak kisah yang ada dalam kitab itu. Cuman maksud saya adalah ini kisah ini mind blowing Baraya, dalam hal bukan soal dia itu adalah kisah nyata atau tidak, tentu saja itu tidak nyata gitu ya. Cuman tentang bahwa orang-orang Cina sejak abad 5 sebelum Masehi itu sudah membayangkan konsepsi tentang android, tentang robot, tentang adanya manusia yang diciptakan oleh manusia dan ternyata di dalamnya hanya sekedar alat-alat mekanis belaka gitu. Ini yang pertama di seluruh dunia Baraya. Kalau misalkan kita mau membandingkan dengan kebudayaan yang lain itu jauh banget. Misalkan ada memang konsepsi tentang manusia diciptakan oleh manusia dalam tradisi Yahudi kuno. Tetapi mereka baru menuliskan kisah semacam ini tuh abad kedua atau ketiga Masehi dalam Talmud mereka. Khususnya misalkan kalau Baraya cek di Traktat Sanhedrin yang 38b itu memang ada kisah yang namanya golem, di mana manusia menciptakan manusia atau manusia menciptakan manusia yang tidak terlalu berkesadaran gitu. Dan kemudian kisah-kisah ini tuh menginspirasi banyak kisah, kemudian sampai masuk ke abad pertengahan, sampai akhirnya nanti ada cerita tentang Pinocchio gitu, boneka kayu yang berubah menjadi manusia gitu. Nah, ini kan sebenarnya kisahnya itu dimulainya dari golem gitu, dari kisah yang diceritakan dalam Talmud itu. Tetapi kisah dalam cerita Talmud itu adalah manusia menciptakan manusia dalam bentuk occultism, dalam bentuk sihir, dalam keajaiban-keajaiban gitu, mukjizat-mukjizat gitu. Nah, sedangkan orang Cina itu bukan mukjizat, ini adalah rekayasa mekanika manusia. Makanya saya mulai membayangkan betapa majunya imajinasi orang-orang Cina di zaman dulu gitu. Dan saya mulai membayangkan apakah ini tuh gara-gara orang-orang Ibrani dan orang-orang di seluruh dunia itu sibuk memikirkan tentang Tuhan dan sibuk untuk meneguhkan konsepsi bahwa manusia diciptakan secara sempurna dan itu adalah hak eksklusif dan kemampuan eksklusif dari Tuhan gitu. Dan orang Cina tidak memiliki kesibukan untuk itu sehingga mereka juga memikirkan bahwa manusia bisa saja diciptakan oleh manusia gitu. Apakah seperti itu atau tidak saya kurang paham, cuman pada akhirnya kita juga mengetahui bahwa orang Cina itu bukan hanya berhenti pada imajinasi, tetapi sekarang mereka memimpin teknologi Android di seluruh dunia. Ya, kemarin kita mengetahui ada sebuah pameran yang menunjukkan Android wanita yang begitu realistisnya seperti manusia, sampai-sampai juri itu nggak percaya dan panitia terpaksa membongkar salah satu kakinya untuk menunjukkan bahwa dia tuh robot, dia tuh android gitu. Tapi orang-orang nggak percaya ini manusia atau android gitu. Jadi teknologi Android dengan AI itu baru berkembang 15 tahun, tapi hanya dalam 15 tahun saja orang Cina sudah memimpin teknologi ini dan membuat
satu robot yang berjalannya, bereaksinya, beraksinya, berekspresinya itu benar-benar mirip dengan manusia. Baraya bisa cek. Kemarin-kemarin juga ada yang digambarkan main kungfu gitu ya, kemudian ada yang maraton dan lain sebagainya. Ini baru 15 tahun kita ada di sini, tapi capaiannya sudah sangat luar biasa. Dengan fakta inilah akhirnya kita menemukan dua hal yang krusial di masa depan. Yang pertama itu adalah bahwa hampir pasti robot-robot itu pasti akan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan manusia. Jadi pekerjaan manusia kuli bangunan, tentara, dan sebagainya itu pasti sudah akan digantikan dalam waktu dekat oleh robot-robot itu. Kecuali karena alasan-alasan etis dan alasan-alasan kasihan, maka banyak sekali lapangan pekerjaan kita itu yang sudah akan digantikan oleh robot. Itu adalah masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua adalah bahwa ternyata dengan perkembangan robot yang bisa se ekstrim itu, kita membayangkan bahwa di masa depan mungkin saja manusia itu berkolaborasi dengan robot gitu. Jadi kalau tangan kita patah mungkin bisa digantikan dengan robot, kalau kaki kita patah digantikan sama dengan robot gitu. Ya itu sudah berkembang lama, cuman maksud saya adalah bahwa kan sekarang robot itu sudah benar-benar menyerupai manusia dan bisa didesain untuk menyerupai manusia gitu. Jadi nanti mungkin robotnya itu bukan robot yang kelihatan dari luarnya itu bentuknya gitu besi gitu, tapi mungkin aja sudah jadi kulit gitu tapi di dalamnya sudah robot gitu kayak Terminator gitu. Nah, ini tuh mungkin sangat mengkhawatirkan. Untuk saya pribadi ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan Baraya, karena pada akhirnya karena kenyataan itu, maka para ilmuwan sekarang itu sudah sedang mengembangkan teknologi-teknologi organ buatan. Ini yang beberapa yang saya ketahui itu adalah jantung buatan. Sekarang sudah dikembangkan. Kemudian ginjal buatan, pankreas buatan, paru-paru buatan, lengan dan kaki prostetik itu juga buatan, mata elektronik buatan itu juga sedang dikembangkan. Dan satu hal yang lebih menggoncang dalam benak saya itu adalah bahwa dalam 50-100 tahun ke depan kita sudah memiliki teknologi rahim buatan yang akan sudah dijual bebas. Jadi rahim buatan itu maksudnya bagaimana? Bahwa di masa depan manusia sudah tidak lagi dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi mereka akan dilahirkan oleh mesin, oleh robot. Jadi pertimbangannya adalah begini Baraya, kan ada banyak sekali keluhan dan dorongan agar wanita itu memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Tetapi selama mereka itu masih terbebani oleh beban-beban biologis reproduksi, maka mereka selamanya tidak akan bisa bersaing dengan laki-laki. Ditambah lagi dengan bahwa proses persalinan itu menyakitkan, bahwa resiko kematiannya tinggi, bahwa itu akan merusak tubuh perempuan yang seksi dan sebagainya, maka proses melahirkan di masa depan itu akan dipindahkan ke rahim buatan. Begitu. Sekarang di Amerika Serikat dan Cina itu sedang berlomba-lomba untuk menciptakan rahim buatan. Jadi nanti kalau yang sekarang itu sudah dipakai, tapi dipakainya itu sebatas pada kalau ada bayi prematur dipindahin ke sana gitu. Sekarang itu sudah ada. Tapi itu alasan satu-satunya kenapa masih hanya untuk bayi prematur adalah karena etika saja. Kalau misalkan manusia itu sudah mengabaikan etika, maka dipastikan dalam waktu 50-100 tahun ke depan kita sudah punya rahim buatan yang menyebabkan manusia akan dilahirkan oleh mesin. Jadi nanti bukan hanya muncul banyak sekali robot-robot berwujud manusia berupa android yang ngobrol dan berinteraksi sama seperti kita sekarang berinteraksi dengan manusia yang lain, tetapi kita juga akan menyadari bahwa di masa depan kita sendiri pun akan dilahirkan oleh robot gitu, akan dilahirkan oleh mesin. Apakah itu sebuah ironi? Ya, tapi kita sedang mengarah ke arah sana Baraya, dan teknologi itu tidak akan bisa dihentikan, bahkan oleh etika sekalipun itu tidak bisa dihentikan. Dan kalau Baraya misalkan sangat terguncang dengan pernyataan itu, kemudian mempertanyakan, kan tidak mungkin, bagaimanapun mesin itu juga kan tidak berkesadaran gitu. Jadi anggaplah kita menciptakan AI, yang AI itu terbungkus dalam sebuah android, dan mereka bisa berjalan serupa manusia, mereka bisa berekspresi serupa manusia dan sebagainya. Tapi kan itu settingan, artinya dia tidak berkesadaran, dia tidak otonomi bergerak seperti itu, dia dibuat seperti itu. Kan begitu, kesadaran itu tidak ada kesadaran buatan, kalaupun ada robot buatan, tidak ada kesadaran buatan. Begitu kan? Ada orang yang akan mengatakan seperti itu, tapi ini juga sebenarnya ada dalam perdebatan ilmiah yang luar biasa, dan banyak orang yang percaya bahwa bahkan kesadaran pun sebenarnya bisa direplikasi, bisa dibikin imitasinya. Silakan Baraya cek tokoh-tokoh yang saya sebutkan berikut ini. Christoph Koch, kemudian Giulio Totoni, kemudian ada Douglas Hofstadter, aduh susah namanya ya. Kemudian ada Jeff Hawkins, kemudian ada Marvin Minsky, kemudian ada Randall Coheney, dan kemudian ada Rudolfo Ilinas. Nah, tokoh-tokoh itu
Itu adalah tokoh-tokoh yang percaya. Mereka itu ilmuwan ya. Tokoh-tokoh itu percaya bahwa kesadaran manusia itu sebenarnya bukan spiritual, bukan supranatural, tapi kesadaran manusia itu hanya sebagai manifestasi abstrak dari interaksi fisik tubuh manusia. Jadi ada hormon, ada lecutan listrik, kemudian ada sel indrawi, ada perangsang, dan lain sebagainya, yang itu semua itu menciptakan kesadaran dalam diri kita. Dan karena itu adalah aktivitas-aktivitas material belaka, bukan spiritual, maka nyawa itu sebenarnya tidak ada, roh itu sebenarnya tidak ada, jiwa itu sebenarnya tidak ada. Dan karena roh, jiwa, nyawa itu sebenarnya juga tidak ada, maka aktivitas-aktivitas dalam benak kita yang sebenarnya adalah material itu bisa direplikasi, itu bahkan bisa diimitasi. Dan karena kesadaran bisa diimitasi, bayangkan Baraya, robot android yang Baraya bayangkan tadi itu hanya sekedar gerakan-gerakan fisik belaka, itu bisa dimasukkan kesadaran ke dalamnya, dan akhirnya mereka sepenuhnya menjadi manusia. Manusia menciptakan manusia. Jadi di masa depan kita punya spesies manusia yang lain, yang mungkin jauh lebih unggul daripada kita karena dia buatan manusia. Tapi jangan khawatir Baraya, karena di masa depan kita memiliki spesies manusia yang lain. Selain kita dan android manusia, kita memiliki spesies manusia yang lain. Yaitu apa? Spesies manusia yang, ini sedih banget sih, yang dibuat sangat-sangat bodoh, super duper bodoh, sampai dia tidak memiliki kesadaran tertentu. Dia ada, dia tumbuh, dia membesar, tapi dia hanya ada untuk dipanen belaka tubuhnya. Karena dia tidak berkesadaran, dia bahkan diciptakan tanpa kepala, dan itu buatan manusia. Kalau Baraya mau tahu informasi terkait dengan hal ini lebih dalam lagi, Baraya silahkan cari di Google itu yang namanya William B. Hurlbut. Namanya jelek sekali ya, Hurlbut. Nah itu. Nah beliau itu adalah orang yang menulis salah satunya itu dalam Altered Nuclear Transfer. Nah dia menjelaskan bahwa kalau kita bisa menciptakan manusia tanpa kesadaran, maka kita tuh tidak usah berbicara tentang etika untuk bisa memanennya. Jadi maksudnya dia berencana untuk menciptakan manusia yang tidak berkesadaran, tidak ada kepalanya, tidak ada otaknya, tidak ada batang otaknya mungkin, tapi dia tumbuh besar, nanti ketika dia dewasa, kemudian ada orang yang jatuh kecelakaan karena naik ranking terlalu cepat gitu ya, kemudian tangannya hilang atau putus gitu ya, nah itu digantikan sama tangan makhluk itu. Jadi manusia dibesarkan tanpa kesadaran, nah nanti tangannya diputus, dipindahkan ke orang, kemudian nanti ada kejadian yang berikutnya lagi, itu ginjalnya bisa dipindahkan dan seterusnya. Dia tuh berargumentasi bahwa sekarang itu proses penyelamat manusia itu menjadi semakin sulit dan semakin mahal. Jadi kalau ada orang yang makan gula terlalu banyak, akhirnya kena ginjal. Nah, transplantasi ginjal nunggu donaturnya itu harganya mahal, kemudian jarang sekali. Apalagi jantung, kemudian ada kornea mata dan sebagainya, itu susah. Makanya dia tuh membayangkan nanti ke depan kita bikin aja manusia, tapi nggak berkesadaran. Nah, Baraya setuju nggak dengan itu? Jadi sekarang Baraya kembali bayangkan lagi, di masa depan akan ada manusia seperti kita, manusia android yang bisa berpikir seperti kita, dan kemudian ada orang yang seperti kita tetapi tidak memiliki kesadaran, dan dibuat hanya agar organ-organnya itu menjadi cadangan bagi organ kita. Dia pikir, Hurlbut itu, dia berpikir bahwa itu adalah sangat-sangat manusiawi, demi kebaikan manusia-manusia agar mereka tetap hidup sehat. Dark banget kan dalam hal ini gitu ya. Bayangin aja nanti kalau ada psikopat, pasti beli yang kayak gitu. Jadi nggak usah ngebunuhin orang yang beneran, cukup aja. Ya aduh, ngeri-ngeri banget sih soalnya sebenarnya itu. Tapi lagi-lagi Baraya, ini juga bukan akhirnya, ini bukan puncaknya. Ini ada temuan manusia yang lain. Jadi pada tahun 2002 itu ada sekelompok ilmuwan dari Universitas Stony Brook di Amerika Serikat. Dan mereka itu berhasil untuk membuat sintetis pada sebuah virus gitu. Jadi virusnya itu virus sintetis, virus buatan yang seperti itu gitu ya. Dan luar biasanya apa? 8 tahun kemudian di Institut Craig Venter itu bahkan bakteri yang bisa ditemukan dibikin secara sintetis. Jadi ada virus sintetis, ada bakteri sintetis. Apa masalahnya? Masalahnya itu adalah kalau manusia sudah bisa menciptakan bakteri, menciptakan virus, ya secara teoritis dalam waktu singkat manusia juga pasti akan menciptakan makhluk hidup yang bersel banyak. Kan begitu ya. Jadi Baraya bisa cek, ini teknologinya namanya teknologi sintetik biologi, dan Baraya bisa cek Google, cari bukunya, cari jurnalnya, itu semuanya sudah ada. Jadi manusia nanti ke depannya itu bahkan bisa menciptakan makhluk lain, termasuk juga menciptakan manusia, karena sel-selnya itu sudah dibuat sekarang.
Jadi anggapan bahwa Tuhan itu Maha Pencipta dan tidak bisa diimbangi oleh manusia gitu. Ada sekelompok orang, khususnya teman-teman yang Wahabi gitu, yang menggambar itu haram karena itu mengimbangi ciptaan Tuhan. Ini sekedar menggambar dibayangkan sebagai mengimbangi ciptaan Tuhan. Nah, ini berarti menciptakan sel, menciptakan manusia tidak berkesadaran. Itu teknologinya sudah dikembangkan dewasa ini oleh ilmuwan-ilmuwan. Dan bukan dikatakan, pasti tidak bisa. Ini sudah terbukti bisa, Baraya. Dan sudah didemonstrasikan di mana-mana. Gitu. Maka Baraya bayangkan nanti nasib agama-agama yang berpandangan seperti itu tuh kayak gimana di masa depan. Gitu. Tapi itu juga lagi-lagi ya, belum endingnya. Masih ada lagi. Ini saya jelasin satu lagi. Pada tahun 2012 itu ada 2 orang ilmuwan. Yang namanya adalah Jennifer Doudna dan kemudian Emanuele Carpenter. Nah, mereka itu membangun sebuah teknologi yang kemudian kita kenal sebagai CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9. Nah, apa ini maksudnya? Jadi teknologi itu sebenarnya dulu tuh diciptakan awalnya itu adalah teknologi untuk main bakteri-bakterian gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kemudian teknologi ini tuh berkembang sampai titik ekstrim di mana tahun 2018 teknologi CRISPR ini tuh digunakan untuk mengedit DNA dan gen manusia. Jadi di Cina ada seorang ilmuwan namanya He Jiankui yang sekarang itu dimusuhi oleh ilmuwan yang lain karena dia tuh mengedit gen manusia dari mereka yang sudah dilahirkan dari 2 pasangan yang kena HIV AIDS, tapi gennya diedit sehingga si anaknya itu lahir tanpa AIDS, tanpa HIV, bahkan si anaknya juga kebal terhadap virus itu. Nah, bukan soal dia berhasil menyembuhkan, masalahnya itu adalah teknologinya menggunakan CRISPR dengan mengedit. Jadi CRISPR ini adalah cara untuk mengedit gen manusia. Nah, kalau ini dikaitkan dengan teknologi pemetaan gen, kemudian cloning dan sebagainya, maka dalam waktu 10-20 tahun ke depan manusia itu bisa mengedit manusia. Jadi Baraya nih punya pasangan, kemudian kemudian hamil si pasangan itu tuh. Kemudian si anaknya itu nanti tinggi badannya berapa bisa diedit, bisa disetting. Berat badannya bisa disetting, warna rambutnya bisa disetting, kemudian bentuk hidungnya itu bisa disetting, massa ototnya itu bisa disetting. Kecerdasannya bahkan bisa disetting, serta dia kebal terhadap penyakit apa saja, dia mulai menua di usia berapa dan sebagainya, itu semuanya tuh bisa disetting. Jadi manusia bisa disetting. Maka ke depan kan sekarang itu kita hanya bisa nyeting manusia gitu. Bisa nyeting game gitu ya, karakter. Jadi yang saya paling bingung itu kalau ada game di dalamnya itu adalah karakter Cina. Kenapa karakter Cinanya tetap sipit tapi mancung-mancung hidungnya dan rahangnya itu benar-benar terbentuk gitu. Kan orang-orang Chinese itu bentuknya tuh kayak tameng gitu ya. Secara alamiah mereka tuh ya. Jadi maksudnya dangkal, matanya dangkal, hidungnya dangkal. Ini kenapa kalau di game tuh jadi kayak ganteng-ganteng, cantik-cantik kayak gini? Ya karena diedit kan. Tapi itu editnya itu baru di game. Nah, nanti di masa depan masih dalam bentuk jabang bayi udah langsung diedit. Nanti ke depannya sehingga lahirnya itu seperti itu. Jadi semakin kaya seseorang, semakin bisa mengedit anaknya dengan bentuk segala rupanya. Nah, ini kan menyangkut masalah etika. Ya kalau misalkan untuk kebaikan, kalau untuk kejelekan gimana? Jadi menciptakan monster gitu atau menciptakan doomsday dan seterusnya ya. Dan ditambah lagi ada, tentu saja kita mengetahui ya, ada yang namanya Turipopsis dohrni. Ini tuh adalah ubur-ubur abadi yang hidup di kedalaman. Mereka itu tidak bisa mati kecuali faktor-faktor eksternal gitu, dimakan sama predator atau apa. Tapi mereka itu adalah makhluk yang bisa meregenerasi selnya sendiri secara paripurna sehingga mereka itu tidak menua. Nah, makhluk ini itu akan diterapkan pada manusia. Sehingga manusia itu nanti itu tidak akan menua. Begitu. Ini banyak orang yang mengira, aduh nggak mungkin, jangan dong kayak gini, bla 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 bla. Tapi kan cewek-cewek di dunia itu sekarang paling takut tuh sama ketuaan. Jadi industri ini tuh akan berkembang. Jadi udah bisa diedit, tidak bisa tua, tidak bisa mati kecuali karena faktor-faktor eksternal. Itu di masa depan manusia itu udah ngeri, Baraya. Ditambah lagi nanti kita akan bertemu dengan spesies manusia yang tidak bisa berpikir, tidak bisa berkesadaran. Kemudian ada juga makhluk android yang sangat super gitu, bisa mengeluarkan kamehameha gitu dan sebagainya.
Ini kita berhadapan dengan masa depan yang sangat-sangat terang benderang sekaligus juga sangat-sangat dark. Jadi sekali lagi, mari kita renungkan. Jangan dulu Baraya bilang, wah ini nggak mungkin percaya, kalau gini-gini. Silahkan Baraya cek sumber-sumber yang saya maksud, silahkan Baraya googling, silahkan Baraya tanya ChatGPT dan Gemini dan sebagainya, bahwa teknologi itu sekarang sedang berkembang, dan satu-satunya yang membuat teknologi itu sekarang agak tersendat adalah masalah etika. Hanya itu saja. Tapi kalau misalkan masalah etika ini sudah diabaikan, gara-gara misalkan tuntutan pasar dan sebagainya, saya yakin di usia Baraya yang hidup sejaman dengan saya ini, Baraya akan menikmati masa tua dengan suasana yang sangat-sangat berbeda. Di mana Tuhan selama ini kalau begitu? Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.